Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa didapatkan dan terhibur. Nah teman-teman, aktivitasku sebagai ibu rumah tangga memiliki dua orang anak, dan aktivitasku kuawali dengan membuka pintu jendela kamar, lalu aku beres-beres nih untuk membuka sarung-sarung bantal, lalu aku menggantikan yang baru karena emang waktunya udah menggantikan sarung bantal ini dan mencuci. Dan tidak terasa teman-teman, sekarang udah memasuki bulan September minggu keempat, dan tinggal menghitung hari bulan Oktober, dan beberapa bulan lagi mendekati tahun 2025. Hari ini hari Jumat, besok hari Sabtu ada kegiatan di sekolah Abang Rizkinya, acara maulid, dan itu diadakan di tepat hari Sabtu. Kemudian karena aku di sini memiliki anak sekolah, jadi untuk jadwal seperti itu mengetahuinya teman-teman. Aku yakin para ibu rumah tangga mengikuti juga untuk jadwal tentang sekolah kesehariannya, dan itu sangat bermanfaatkan sekali untuk kita. Jadi untuk menjalani hari-hari tidak untuk membingungkan karena udah mengetahui, karena selalunya informasinya itu dikirim melalui WA gitu ya teman-teman. Lanjut, di sini aku masih menggantikan untuk sarung bantal karena memang kotor sekali, dan aku ada sedikit kesulitan nih dalam memasukkan ke sarung bantal guling, dan ini benar-benar dibutuhkan kesabaran. Lalu seperti biasa teman-teman, sambil menemani aktivitasku sebagai berumah tangga, aku mau sharing nih tentang gaya hidup minimalis. Dan sesuai judul yang aku bahas kali ini adalah beban hidup berkurang dan keuangan meningkat. Ada 10 tips secara hidup minimalis yang bisa kita ketahui dan bisa kita jalani. Mungkin teman-teman udah gak asing untuk mendengar kata gaya hidup minimalis, dan ini berkaitan dengan finansial, goalnya keuangan. Apalagi para ibu rumah tangga, ada mungkin beberapa yang belum mengetahui untuk tentang keuangan finansial yang sehat, tetapi itu bisa kita awali dengan gaya hidup minimalis. Jika kita udah mengetahui tentang keuangan yang sehat, tentunya kita harus bisa mengetahui dan menerapkan gaya hidup minimalis. Dengan menerapkan kebiasaan minimalis itu sebagai menyederhanakan rutinitas kita sehari-hari, dan bisa juga untuk mengurangi beban hidup dan menjalani hidup itu dengan lebih penuh tujuan. Pada intinya adalah hidup minimalis itu sebagai panduan nih menjalani hidup yang lebih sederhana dan penuh makna. Tips yang pertama yaitu memasak di rumah daripada makan di luar. Dengan kita memasak di rumah, kita memiliki kendali penuh nih atas bahan-bahan yang kita gunakan. Maksudnya adalah memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi lebih sehat dan sesuai dengan selera serta kebutuhan nutrisi kita. Tetapi beda halnya jika di dalam keluarga itu dua-dua bekerja. Nah, jadi nggak sempat kan untuk memasak di dalam rumah. Bisa jadi membutuhkan waktu kalau bisa memasak di rumah, makanya memilih untuk seperti catering atau makan di luar. Tetapi sebaiknya diusahakan disempatkan untuk memilih masak di rumah jika ada waktu. Atau contoh lain, aku juga pernah untuk membeli masakan makanan di luar. Jadi karena memang memiliki kegiatan sibuk, contoh seperti aku ada pertemuan orang tua di sekolah atau kegiatan lainnya. Nah, aku memilih untuk membeli lauk di luar. Tetapi lama-lama aku nggak cocok gitu untuk rasa, dan dibanding dengan memasak sendiri itu jauh lebih ekonomis sebenarnya untuk harga dibanding dengan kita membeli makanan di luar. Dan sebaiknya kita usahakan semampu kita untuk memasak di dalam rumah. Tips yang kedua, membeli sesuatu dengan penuh pertimbangan. Tidak hanya membeli sesuatu secara impulsif, tetapi terlebih dahulu merenungkan tentang kebutuhan, nilai, dan dampak dari setiap pembelian yang akan kita lakukan. Misalnya, kita ingin membeli sesuatu barang, dan barang itu tidak terlalu berguna sekali, dan ketika kita melihat ruangan di dalam rumah tidak ada tempat pada saat tempat benda tersebut, dan itu benar-benar kita pertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar penting dengan kita sudah melihat ruangan tidak ada tempat.
Hal ini bisa terjadi jika kita sudah memiliki barang yang kita punya, meningkatkan kepuasan tersendiri terhadap barang-barang yang udah kita pakai. Dan kita bisa terhindar dari pemborosan, mengurangi pembelian yang tidak perlu, dan itu bisa kita lakukan dengan menerapkannya. Beban hidup berkurang dan keuangan meningkat. Tips yang ketiga, merapikan barang-barang secara rutin. Seperti contoh, sebagai berumah tangga yang hanya bisa merawat diri di dalam rumah, dan itu ada kegiatan yang bisa menjaga kebersihan di dalam rumah dan keteraturan fisik, itu termasuk dengan gaya hidup minimalis. Dibanding dengan mungkin ada beberapa orang yang bekerja di dalam ruangan dan penuh dengan kekacauan berantakan. Tetapi kalaupun jika kita memiliki rumah dengan kekacauan berantakan, barang ada di mana-mana, dan itu mengakibatkan kita stres dengan kekacauan tersebut, sebaiknya kita menciptakan suasana yang lebih tenang dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Dan lanjut tips yang keempat, yaitu kualitas lebih penting daripada kuantitas. Yang dimaksud adalah contoh, mungkin kita pernah membeli sesuatu barang yang harganya 500.000 tetapi bisa dipakai hanya jangka 5 tahun. Dibanding kalau kita membeli harga daripada lebih dari 500.000 atau 2 juta harganya, dan itu bisa kita pakai seumur hidup. Lebih baik kita memilih konsep membeli barang dalam jangka panjang, itu lebih penting. Karena investasi barang yang berkualitas tinggi yang tahan lama adalah salah satu prinsip hidup minimalis. Lalu tips yang kelima yaitu mengutamakan pengalaman daripada benda. Yang dimaksud ini adalah pengalaman itu membawa kebahagiaan yang lebih tahan lama daripada kepemilikan benda. Dibanding kita memiliki benda-benda, itu minimalis mendorong kita mengalihkan fokus dan pengeluaran dari mengumpulkan benda menjadi menciptakan kenangan. Alih-alih contoh seperti kita mau membeli gadget baru atau sesuatu barang yang baru, sebaiknya kita mempertimbangkan untuk menggunakan uang itu lebih bagus ke liburan di akhir pekan atau kelas memasak atau yang lainnya. Pengalaman juga bisa memperkaya hidup untuk memperluas perspektif dan menciptakan kenangan yang abadi. Karena pengalaman lebih cenderung bersifat sosial, memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Lanjut tips yang keenam, yaitu mengurangi ukuran tempat tinggal. Dengan mengurangi ukuran tempat tinggal itu mendorong kita lebih selektif dengan kepemilikan, dan bisa ini memaksa kita memprioritaskan apa yang penting dan melepaskan yang lainnya. Hasilnya adalah ruang hidup yang lebih teratur dan efisien yang lebih mudah dikelola. Dan manfaat lain kalau kita memiliki ruangan yang kecil, rumah tempat tinggal yang kecil, itu lebih tidak memakan banyak waktu dalam untuk kebersihan, dan bisa kita selalu untuk menjaga kebersihan secara teratur dan konsisten jika kita udah memiliki ruangan yang tidak terlalu banyak makan waktu dan tenaga. Selanjutnya yang ketujuh yaitu mengurangi penggunaan perangkat digital. Mungkin era zaman sekarang ini perlu ya teman-teman, setiap rumah, setiap orang pasti memiliki HP, dan itu digital yang sangat kita butuhkan untuk saat ini. Tetapi kalau kita tidak mempergunakannya dengan baik ataupun bijak, bisa jadi perangkat digital yang menjadi sumber gangguan dan pengeluaran yang tidak perlu. Maka dari itu, untuk menggunakan aplikasi yang membatasi waktu layar jika diperlukan aja, karena itu bisa mengurangi paparan terhadap pemasaran digital dan lebih jarang tergoda nih untuk berbelanja secara impulsif. Nah, itu dia teman-teman tips secara hidup minimalis yang bisa mengurangi beban hidup dan meningkatkan keuangan. Dan itu pasti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kan. Dan setelah kita udah melakukan kebiasaan tersebut, tidak hanya kita bisa menghemat uang, tetapi bisa menciptakan kehidupan yang lebih sederhana.
bermakna dan seimbang. Nah, dari semua konsep tentang hidup minimalis itu adalah sebenarnya intinya yang bisa mendorong pengambilan keputusan yang sadar tentang barang, waktu, energi, dan hubungan. Karena minimalis adalah orang yang autentik, menghargai kesederhanaan, dan menolak konsumerisme massal yang dangkal, bertujuan untuk menonjolkan keindahan, esensi, dan tujuan sejati dari berbagai hal yang dalam hidup dijalankan. Nah, teman-teman, aktivitasku sekarang udah dicupir, cuci piring kotor. Seperti biasa, habis masak, sebaiknya aku langsung aja untuk mencuci piring ini supaya wastafel tidak penuh dan mengundang seperti kucing. Karena biasanya kalau ada sisa-sisa makanan pasti udah datang untuk melihat, untuk mencakarnya gitu ya, teman-teman. Kemudian ini semua piring-piring langsung aku tuntaskan dan membersihkan wastafel, meja, kompor dari percikan minyak itu harus dibersihkan juga supaya lebih rapi, lebih bersih untuk dapur mejaku ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah menonton dari awal hingga akhir dan selalu menemani mensupport channelku. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, murah rezeki, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Tidak terasa sudah di ujung video, aku akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, terima kasih.